Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap dapat beraktivitas. Salawat dan salam kita junjung kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Demikian halnya, semoga salawat dan salam tetap tercurah untuk keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Kita korupsi memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Secara harfiah, arti kata korupsi adalah mengambil atau mencuri hak yang bukan miliknya dengan memanfaatkan jabatan secara sembunyi-sembunyi. Sudah sangat banyak kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Korupsi sudah menjadi masalah terbesar di negara kita, Indonesia, yang membutuhkan tindakan yang segera. Negara kita dilemahkan karenanya. Saya tidak habis pikir kenapa mereka para koruptor, sebenarnya merupakan orang yang hidupnya selalu berkecukupan, bahkan tergolong orang kaya. Mereka korupsi sebenarnya merupakan orang dengan kedudukan tinggi, tapi mengapa mereka masih tetap saja melakukannya? Korupsi sungguh benar hanya orang-orang rakus, tamak, keji, dan hal yang melakukan korupsi. Semua sektor pemerintahan kita sekarang sudah menjadi sarang nyaman bagi tikus-tikus koruptor itu. Publik mungkin tidak akan pernah lupa skandal korupsi terbesar yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi. Skandal korupsi tersebut seakan menampar kita bahwa bahkan di dalam lembaga hukum, korupsi dapat tumbuh subur belum lagi kasus-kasus korupsi yang menyangkut pejabat daerah yang setiap hari bermunculan dan menjadi topik utama di berita layar televisi. Bukan hanya itu, institusi lain seperti institusi kepolisian dan kementerian yang harus melindungi dan melayani kita juga tersangkut korupsi. Kemiskinan dan kejahatan sosial adalah akibat dari korupsi. Uang yang seharusnya diberikan untuk menghapus kemiskinan dikorupsikan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Keadilan seharusnya ditegakkan. Korupsi untuk beberapa orang tertentu. Hak yang sebenarnya milik mereka, rakyat kecil, dikorupsi untuk digunakan seenaknya sendiri. Teman-temanku, walaupun kita mempunyai KPK yang dengan berani memberantas korupsi di negara ini, kita sebagai generasi muda harus mencegah korupsi terjadi di masa yang akan datang. Jujur adalah kuncinya. Bertindak dan berbicara jujur akan membantu kita untuk memelihara negara kita dari bahaya korupsi. Semoga pidato yang singkat ini dapat menyadarkan kita tentang bagaimana kejinya tindakan korupsi itu. Mulailah dari diri kita dengan berkata jujur dan bertindak amanah. Korupsi harus mati. Cukup sekian pidato dari saya. Sekian dan terima kasih.